Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang sedang beriktikaf, bertazkirah dan menunggu salat fardhu isya di Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam Jerudong, negara Brunei Darussalam. Tazkirah kita masih melanjutkan perbincangan yang terdahulu. Ini seri ketiga ya, seri ketiga membicarakan ayat dalam surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Kita sudah berbicara tentang hikmah tersirat sampai poin 16. Sekarang yang akan datang poin ke-17 insyaallah, mudah-mudahan habis malam ini ya. Semuanya ada dalam 25. Sebenarnya dalam nota baru ada 27. Ada 2 lagi yang belum termasuk di sini. Siapa yang mau nanti nota yang baru boleh minta arah sahabat kita Haji Nazam Shah ataupun arah Imam juga ada. Dia punya soft copy berbentuk PDF. Baik. Poin ke-17, semakin dirasakan hikmah tilawah ta'abbud dan tilawah tadabbur. Kalau kita baca Quran, paling kurang bacaan itu ada 2 namanya. Tilawah ta'abbud itu baca biasa, macam kita baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, suratul Muluk. Itu bacaan ta'abbud namanya. Membaca sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua bacaan tadabbur. Tadabbur itu membaca sambil menyingkap maknanya. Dua-dua penting ya. Tilawah ta'abbud sebagai ibadat, tilawah tadabbur dengan penghayatan. Macam kita sekarang membicarakan ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Ini namanya tilawah tadabbur. Membaca sambil merenungkan. Perlu ada jalinan tilawah dan sokongan doa. Dalam kita membaca surah Fussilat ini contohnya, kita perlu di samping membaca secara bacaan biasa dan merenungkan maknanya, kita perlu juga berdoa seperti yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Tengok di belakang, Imam Hasan Basri rahimahullah bila baca ayat ini, beliau akan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Minggu lepas sudah disebut dan sebelumnya juga sudah disebut. Contohnya kita baca semula ayat surah Fussilat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah kita baca, kita sambung dengan doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Tajuk sorotan dalam ayat ini tentang iman dan istiqamah. Lalu kita berdoa agar Allah mengurniai, memberi limpah kurnia iman dan istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabbi, kurniailah kami istiqamah. Diminta ya. Baik. Kemudian perlu menyemak kisah gemilang para salihin. Dalam merenung dan memikirkan ayat surah Fussilat ini, kita menyemak kisah salihin, kisah Imam Hasan Basri yang banyak disebut oleh ulama ya. Al-Imam Hasan Basri bila baca ayat tadi, beliau akan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu latihan tilawah dan doa dalam salat dan di luar salat. Kita kena berlatih. Kita boleh buat dalam solat ya. Bila kita buat dalam solat, kita boleh baca sambil
berdoa sambil membaca. Tapi kita kena latih dulu di luar sholat, kemudian kita amalkan di dalam sholat. Ayat-ayat lain juga, bukan ayat ini saja ya. Subhanallah. Berikutnya, terselamat dari su'ul khatimah. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat ini mengajar kita untuk sebagaimana tajuknya tertera di atas ya, merancang saat kematian terbaik. Maknanya macam mana anda dapat husnul khatimah. Itu yang diajar dalam ayat ini. Jadi bila kita sudah menerapkan ayat ini, insya Allah kita akan terselamat daripada su'ul khatimah. Dalam membicarakan su'ul khatimah, kita boleh merujuk surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ini cerita orang yang bila nak meninggal menangis, tak siap untuk dicabut nyawanya. Dalam surah Fussilat ini cerita orang yang saat meninggal, jazakallah khairan, saat meninggal datang malaikat menghiburnya. Berlawanan nih ya. Dalam surah Fussilat ini cerita orang yang bila nak meninggal datang malaikat menghiburnya. Boleh kita semak secara ringkas ayat tadi semula. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, Rabbi Allah, Rabbun Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka akan didatangi malaikat waktu nak meninggal. Malaikat menghiburnya, memberinya semangat dan motivasi, meyakinkannya. Malaikat mengatakan, la takhafu, jangan takut aji katanya, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru, bergembiralah bil jannah, surga sudah menjadi milik haji. Orang itu tahu dia masa nak meninggal dia akan selamat meninggal, selamat dalam kubur, selamat pada mahsyar, selamat sampai di jannah. Semua urusannya akan diurus oleh malaikat. Ini maksud ayat ini. Orang yang diurus malaikat kematiannya, itu maka dikatakan merancang saat kematian terbaik. Yang penting iman dan istiqamah. Subhanallah. Confirm dapat jannah ya. Ini ayat menyatakan orang itu confirm dapat jannah. Sementara dalam poin 22 dibicarakan juga orang yang gagal mati. Matinya gagal karena hidupnya gagal. Tidak diurus malaikat. Tidak mungkin diurus malaikat. Malah orang ini bila nak meninggal menangis, menyatakan kepada Allah, jangan dulu dicabut ruhku ya Allah, sambunglah dulu. Boleh disimak ya ayat 99 dan 100 surah Mu'minun. Ini dua-dua kena semak nih. Kita akan tahu cerita orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan tahu juga orang yang meninggal gagal, fail ya, gagal. Subhanallah. Boleh dilihat yang buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 348. 348. Dulu juga sudah pernah dibicarakan ya. Kalau tak sempat buka Quran di sini, nanti buka di rumah surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah di sini memperingatkan, hatta iza jaa ahdahumul mautu qala rabbil ji'un. Qala rabbirji'un. Bila orang yang cuai, ini cerita orang cuai ini, yang ke masjid tidak perlu, solat tidak perlu, baca Quran tidak perlu, menambah ilmu tidak perlu, tahajud tak perlu. Subhanallah. Sembahyang sunat tidak perlu, berzikir tidak perlu. Orang hidupnya hanyut. Bila datang ajal, Rabbirji'un, ya Allah jangan cabut dulu nyawaku ya Allah, sambung dah dulu hidupku. La'alli a'malu salihan, saya ingin merebut amal saleh fi ma taraktu, yang selama ini masih belum kubuat lagi. Saya belum pergi ke masjid lagi ya Allah. Orang yang tak pergi ke masjid bila nak meninggal pasti menyesal. Orang yang tak pergi ke masjid bila meninggal pasti menyesal. Ya Allah jangan cabut rohku dulu ya Allah. Orang yang rajin datang ke masjid, ada jaminan dalam hadis lain, bila nak meninggal senang nak meninggal. Allah mengurusnya, malaikat mengurusnya.
Jadi tiba giliran orang yang cuek ini, Rabbirji'un, ya Allah, jangan dulu dicabut nyawaku ya Allah. La'alli a'malu salihan, berilah saya peluang ingin beramal saleh, berilah saya peluang nak baca Quran. Yang tak membaca Quran masa sehat, bila ajal tiba menyesal. Yang tak pegang Quran masa sehat, bila ajal tiba menyesal. Ini ayatnya ya, 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Tapi dalam nota ini tidak dibuat semuanya ayatnya, dibuat nomornya saja. Kalau dibuat nanti tidak cukup 2 keping, mungkin 4 keping, 5 keping, nanti boring melihatnya. Jadi nanti balik rumah, duduklah, bukalah, baca dengan anak, baca dengan istri, sampaikan mesejnya sama anak istri supaya mereka waspada menghadapi kematian. Rabbirji'un, ya Allah, tangguh dulu kematianku ya Allah. Saya ingin merebut amal saleh yang belum dibuat lagi selama ini. Kemudian di sini rayuan orang yang nak meninggal itu sudah dijawab di sini. Sudah ada jawabannya. Bila minta disambung nyawa, apa jawabannya? Kalla. Tak boleh dah. No way. Tak boleh dah. Dah ada di sini ya. Sudah ada ceritanya, sudah ada jawabannya. Maka elakkanlah diri dari su'ul khatimah. Kalla, no way, tidak boleh, nggak bisa lagi. Itu bahasa seberang ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Cakap bolehlah, tapi takkan dilayan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kamu sudah berada di pintu alam barzah. Bila kamu meninggal, kamu sudah masuk alam barzah. Tidak akan boleh mundur lagi. Sudah ada peringatannya di sini ya. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak istiqamah, yang disorot dalam surah Fussilat, bila datang ajalnya dia menyesal. Oke. Jadi poin 23, pilihan terbaik di tangan Anda. Surah Fussilat 30, 31, 32. 3 ayat pendek. 3 ayat pendek. Cobalah baca. Coba selami, bincang, dengar, kemudian sambil menghayatinya kita kena berdoa. Kita minta kepada Allah, saya mau seperti ini ya Allah. Kurniailah kami iman dan istiqamah. Pilihan terbaik di tangan Anda. Surah Fussilat 30, 31, 32. Kaidah terbaik menyelamatkan diri dan insan tersayang. Sayanglah terhadap diri, sayanglah terhadap orang yang dekat di hati ataupun buah hati, belahan jiwa, terutama istri dan anak-anak. Baik. Singsingkanlah dengan bajumu katanya. Artinya bergiatlah. Sudah tahu sekarang ada dua pilihan. Bergiatlah sekarang, jangan lagi berlengah-lengah. Ayat menyuruh bergiat, surah Ankabut ayat 9. Apa ayatnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nanti balik rumah, kalau tak sempat pegang Quran di sini, tengok nanti dalam Quran surah Ankabut ini surah yang last, ayat 9, ayat yang last sekali, halaman 404. Halaman 404. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa makna ayat ini? Orang tu kalau dia rajin, tekun, gigih, kata orang Brunei, bakarih, bajarih, dia akan belurih. Bila dia gigih, kerja keras, dia akan menerima hasil yang baik. Dia akan dihibur malaikat waktu nak meninggal. Karena berusaha ya, karena berusaha insyaallah. Jadi tajuk ayat ini, ayat surah Fussilat ini tentang meyakini Allah sebagai Rabb. Maka di sini kita ungkapkan, kita ambil daripada sumber-sumber yang muktabar tentang apa itu Rabb. Dulu baru-baru belajar kita pikir Rabb itu maknanya Tuhan. Rupanya bukan Tuhan saja, ada 12 maknanya di sini. Rabb itu maknanya al-ilah, Tuhan, makna al-malik, pemilik, makna as-sayyid, ketua, penghulu,
makna murabbi, pentarbiyah, pendidik, makna mudabbir, pentadbir, makna muslih, yang membaik pulih orang tu, makna mutasarrif, yang mengatur semua peristiwa, makna al-jabir, yang menutupi kelemahan hambanya, makna al-ma'bud, Tuhan yang disembah, makna al-mutammim, yang menyempurnakan nikmat, makna al-qayyim, yang menjaga. Rabb maknanya tercatat di sini ada 12. Jadi tidak boleh terjemahkan Tuhan kami. Rabbuna, Tuhan kami, tidak boleh. Kena belajar. Dulu-dulu bolehlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah Tuhan sekalian alam, tidak boleh. Karena bukan satu saja maknanya. Maknanya tercatat di sini lebih 10. Jadi macam mana menterjemahnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Apa itu Rabb? Maknanya di sini ada 12. Kena belajar ya. Kalau tak belajar nanti tidak tahu makna alhamdulillahirabbil alamin. Ramai orang yang tak belajar sampai diantar ke kubur. Apa itu alhamdulillahirabbil alamin? Tidak tahu dia karena tidak belajar ya. Baik. Penutup sekali di sini dikemukakan lagi hadis cerita orang yang sukses meninggal dan cerita orang yang gagal. Nah, di sini ada cerita dua-dua dalam hadis. Hadis dari Imam Bukhari, hadis sahih. Orang yang sukses meninggalnya, yang diagam malaikat, ditemui malaikat waktu nak meninggal. Bila sudah dimandi, sudah dikafan, sudah disalat, dah masuk keranda, mau diangkat ke van ataupun mau diangkat oleh jemaah yang tidak pakai van ya, mungkin dibawa sendiri manual. Waktu nak diantar ke kubur, orang yang meninggalnya excellent, meninggalnya berjaya, dia nak cepat masuk kubur. Ini ceritanya di sini. Orang yang gagal, dia menangis mau diantar ke kubur. Waktu nak mati ingin disambung nyawanya, tidak dilayan, dicabut juga rohnya. Waktu rohnya dicabut, dia sudah nampak kuburnya sengsara, kuburnya lubang neraka. Sementara yang berjaya tadi, dia nampak kuburnya taman surga. Dia nak cepat diantar ke kubur. Ini ceritanya di sini. Ini ceritanya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah pernah memperingatkan bersabda, iza wudhi'atil janazatu fahtamalah rijal ala anaqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yazhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan walau sami'al insan la sa'iq. Dengar baik-baik ya, ini pesan Rasulullah ketika jenazah dipersiapkan lalu diusung oleh jemaah. Jika jenazah itu mukmin yang saleh, yang mendesak, cepatlah saya, cepatlah bawa, cepatlah yang antar saya ke kubur. Dia bergembira masuk kubur, bergembira waktu ruhnya dicabut, bergembira nak masuk kubur. Dia tidak mau lama-lama disimpan di rumah, di hospital, dalam van, dalam keranda. Nak cepat masuk kubur. Qaddimuni, cepatlah antar saya. Dia tidak ingat lagi anak istri. Kalau yang meninggal itu suami, tidak ingat lagi istrinya dan anak-anaknya. Dia nampak jannah saja. Kuburnya taman jannah. Dulu kita pernah cerita ya, kalau jemaah masih ingat lagi, tengok nota yang lama-lama. Ada seorang hamba Allah, dia kerjanya penggali kubur. Kerjanya menggali kubur. Disitulah sawah ladangnya. Bertahun-tahun sampai umur lebih 40 tahun hidup di kubur. Tapi dia tergolong orang yang lalai. Walaupun hari-hari memasukkan mayat ke liang lahat, tapi dia masih lalai. Dia yang dilihatnya pulangannya saja. Kalau satu orang mayat berapa bayarannya, itu yang dilihatnya. Pulangan kebendaan ya. Lalu satu hari datang orang yang hidupnya berjaya, matinya berjaya. Bila dia masukkan ke kubur, kuburnya luas, seluas-luas mata memandang. Kuburnya indah dan wangi.
Dan mayat ini diambil alih oleh malaikat. Karena hebatnya kubur tadi, tidak dapat menceritakan macam mana hebatnya. Dia kagum, pingsan dia. Pingsan karena kagum melihat keindahan kubur orang yang meninggal dunia, orang yang saleh. Rebah dia. Rebah, datang jemaah, kenapa? Kamu tak nampak kubur orang ini aneh luar biasa, wangi, indah, luas. Subhanallah. Dan datang malaikat mengambil alih orang ini. Orang lain tak tengok, orang tak percaya. Karutlah, kacau lah ini. Dia nampak, orang lain tak nampak. Allah bukakan hijab sama dia. Dalam hidup ni hijab banyak. Ada orang yang tak nampak keindahan masjid, tak nampak jalan ke masjid, terhijab dari masjid. Tak nampak keindahan Al-Quran, terhijab dari Al-Quran. Tak mau pegang Quran, terhijab. Ramai orang terhijab dari masjid, terhijab dari Al-Quran, terhijab dari tahajud. Orang ini terbuka hijab, nampak keindahan kubur, tidak pernah disaksikan, lalu rebah. Datang jemaah, coba siram dengan air. Akhirnya terbukalah matanya. Kamu tak nampak tadi apa yang nampak sama saya. Kemudian dalam 2-3 bulan sesudah itu datang lagi satu jenazah. Sama ceritanya. Cerita orang yang hidupnya berhasil, berjaya, kuburnya jadi taman jannah, taman surga, indah. Subhanallah, luas dan wangi. Kali kedua dia tidak pingsan karena sudah ada pengalaman kali pertama. Kemudian dia tahu siapa ibu si mayat ini. Dia ditemuinya, kitakah ibunya, indungnya? Adakah puan ibu mayat ini? Iya, saya. Dalam 2-3 bulan yang lalu pun anak saya juga itu katanya. Ini adik-beradik. Subhanallah, kata penggali kubur ini. Subhanallah. Apa rahasianya? Kenapa kan, kata ibunya? Apa ceritanya? Kedua-dua anak ini ahlul jannah, kuburnya menjadi taman surga. Apa yang dibuat oleh anak puan ini? Kata si ibu, yang pertama dia meninggal waktu belajar di pondok, waktu menggali ilmu di pesantren, di pondok, penuntut ilmu. Subhanallah, mulia di sisi Allah. Yang kedua, dia meninggal karena dia mencari duit untuk adiknya yang belajar. Dua-dua jadi ahli jannah. Jadi apa ceritanya? Ceritanya orang tadi dia tinggalkan kubur, dia pergi cari tuan guru, belajar sama tuan guru. Pergi cari tuan guru ke pondok, belajar. Tuan guru tengok, kamu sudah dekat 50 tahun, baru terbuka mata kamu. Selama ini kamu tidur. Kenapa? Begini Syekh, katanya, saya sudah terlihat ahlul jannah, yang kubur mereka taman jannah, taman surga, karena mereka belajar. Dan satu lagi sponsor orang yang belajar. Itu saya mau belajar nih. Orang ini belajar, umur sudah dekat 50, baru nak belajar, tapi serius. Akhirnya jadi orang alim. Dulu sudah pernah cerita di sini. Dan cerita orang ini memang benar. Orang alim kenamaan dan anak cucunya orang alim belaka. Cerita orang alim di Syria, di Syam, yang asalnya penggali kubur, maka di ujung namanya disebut Syekh Fulan Al-Haffar, Syekh penggali kubur. Nah, dibuat di belakang namanya dia tuh si penggali kubur. Kenapa? Karena dia asalnya menggali kubur. Beginilah ya, orang yang taat bila mau meninggal, mau cepat masuk kubur, qaddimuni, katanya, cepatlah antar saya, cepatlah masuk ke kubur. Sebaliknya, wa in kanat ghaira salihah, dalam hadis ini ya, namun jika jenazah tersebut bukan jenazah yang saleh, orang yang lalai, orang yang rengah, orang yang cuai, ia akan meratapi ahli keluarganya. Dia takut nak masuk kubur. Dia cakap dengan ahli keluarganya, ya wailaha, aduh sedihnya, sedih nak masuk kubur.
Sedih berpisah dengan istri kalau dia suami. Sedih berpisah dengan suami kalau dia itu istri. Sedih berpisah dengan anak cucu kalau dia ayah ataupun datuk nenek. Sedih berpisah dengan bapak kalau itu seorang anak, tidak siap. Karena dia tidak dijaga malaikat. Aduh sedihnya. Kemana kalian akan membawa atau menghantar saya ini, kata jenazah tadi. Suara ratapan tangis mayat didengar oleh semua makhluk. Hanya manusia yang tak diberi peluang mendengarnya. Jika terdengar oleh manusia pasti pingsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? An-nasu niyam, katanya. Manusia ini tidur nyenyak semuanya. Wa iza matun tabahu, dah mati baru terbangun. Manusia tidur nyenyak, tak nampak jalan ke masjid, tertidur. Tak ada masa dengan Quran, hidupnya tertidur, terlena oleh media komunikasi. La ilaha illallah. Samsung menjadikan dia tidur, Oppo menyebabnya tidur dan terhijab. Tidur dan terhijab, terdinding dari rahmat Allah disebabkan media genggaman. La ilaha illallah. Patutnya media genggaman mukmin kitabullah. Ada lagi cerita ya, cerita si Alai. Dulu dah pernah juga cerita, tapi mungkin jemaah ada yang tak ingat. Si Alai ini umurnya di bawah 10 tahun, namanya Yasmin. Kami di Solihin sudah kami bincang lagi dalam 2 hari terakhir ini. Anak ini umur 9 ke 10 tahun, tapi hatinya hati Al-Quran. Pagi-pagi dia sekolah, balik sekolah sampai di rumah dia buat homework. Subhanallah. Ayahnya membujuk anak, nak katanya, Lai katanya, kamu baru balik sekolah sudah buat homework, rehatlah sekejap. Dia ambil sejadah, dia ambil Quran, dia mengaji. Dia cakap sama bapaknya, Sadiqi Rabbi, Sadiqi Qur'ani, temanku Allah, temanku Al-Quran. Disuruh ayahnya main-main, kesenangan saya Al-Quran, katanya. Kesenangan saya saat saya bersama Allah. Bila orang itu baca Quran, bila kita baca Quran ya, seakan-akan maaf ya, seakan-akan kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kita. Ini kalam Allah. Orang yang baca Quran, dia bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan dia. Kalau tak terasa itu, rugilah hidup. Kalamullah, kitabullah, message dari Allah. Jadi si anak tadi, Sadiqi Rabbi, Sadiqi Qur'ani, temanku Allah, temanku Al-Quran. Anak di bawah 10 tahun, macam berfikir seperti orang yang 40, 50, 60 tahun, matangnya. Bahkan generasi sekarang yang umur 40, 50, 60 pun tidak begitu matang berfikirnya. Pendek ceritanya, akhirnya anak ini sakit kena kanser yang membawa ajalnya. Bila dia tahu dia ada kanser, terjangkit penyakit kanser, maknya pingsan, ayahnya menangis. Ini ceritanya di USA nih. Orangnya orang Saudi Arabia, tapi dirawat di USA. Bila dokter sahkan orang ini usianya hitungan bulan saja lagi, dia membaca Quran, hafal Quran. Dia hafal Yasin, hafal surah-surah lain. Sesaat sebelum ruhnya dicabut, dia membaca Yasin, membaca Fatihah, membaca ayat kursi. Terakhir sekali dia baca ayat kursi sebelum ruhnya dicabut. Sesaat sebelumnya ruhnya dicabut, dia cakap sama bapaknya, Pak, katanya, Bapak jauh-jauh sana sikit. Dia sudah nampak rombongan malaikat yang disebut dalam surah Fussilat ini. Surah Fussilat menjanjikan orang yang salihah bila nak meninggal, datang malaikat menghiburnya, membujuknya, memberinya motivasi. Pak, katanya, Bapak jauh-jauh sana ini, rombongan ramai mau datang, semua pakaian putih, indah berseri-seri wajahnya. Mereka akan membawa saya nanti. Tahu dia bahwa bila dia meninggal, ruhnya akan
persembahkan kepada Allah, berpulang ke rahmatullah. Dia pun baca Quran, Yasin sepenuhnya, Al-Fatihah, dan terakhir sekali dia dibaca ayat kursi. Waktu itulah rohnya dicabut. Ada ceritanya. Dulu sudah pernah cerita benda ni. Sudah pernah cerita. Jadi paling kurang ada 2 cerita yang menyokong apa yang dimaksud dengan ayat dalam surah Fussilat ini, cerita penggali kubur. Nanti kalau mau share boleh di share lepas solat pun boleh, saya ada PDF-nya, nanti ada di YouTube pun banyak. Di Ma'tafiz ada syekh dari Syria. Jadi amban ingin kepastian, jumpa syekh tu, syekh, betulkah cerita penggali kubur? Betul tu katanya, ulama terbesar katanya, anak cucunya ulama belaka katanya. Ulama ternama di Syria yang di ujung namanya ada Al-Hafar, artinya si penggali kubur. Yang asalnya dia penggali kubur, kemudian belajar karena melihat orang yang meninggal saat menuntut indahnya kematiannya, kuburnya jadi taman jannah. Begitulah ya. Jadi dalam hadis ini ada 2 kategori manusia. Satu orang yang saleh, bila nak diantar ke kubur dia mau cepat diantar. Qaddimuni, gagastah katanya, lekaslah katanya. Antarlah saya dengan segera. Dia sasak duduk di rumah, dia tidak siap lagi untuk di rumah karena dia sudah bertukar alam. Alamnya alam barzakh, tempatnya dalam kubur, menunggu hari berbangkit. Sementara orang yang cuai menangis, meratap, meraung, melulung, ratapan tangisnya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia, katanya dalam hadis sahih ini. Kalau sekiranya didengar oleh manusia, pingsan semua yang mendengarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayolah ya, kita baca lagi surah Fussilat ini dan kita support dengan doa ya, seperti yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Baiklah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة نزلا من غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna. Di penghujung ayat ini tajuknya Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Rahim. Jadi bila tajuknya mengenai keampunan Ghafur, Rahim mengenai rahmat, kita minta Allah, Allahumma ighfir lana warhamna. Ya Allah, ampunlah kami, rahmatilah kami. Doa itu mesti sesuai dengan isi ayat, message ayat. Tapi kalau berdoa secara umum boleh digunakan Allahumma ja'alna minhum. Pilihan kedua itu ya, itu boleh juga dipakai. Ringkas dan secara umum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Allahumma ja'alna minhum. Boleh ya? Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami mau seperti ini ya Allah, kasihlah kami ya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Atau baca kedua-dua sekali. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma ja'alna minhum. Gabungkan kedua-duanya. Itu sangat fleksibel sekali ya. Kita kena belajar membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan mensupport bacaan dengan doa. Ini amalan Rasulullah, ini amalan sahabat, ini amalan orang saleh. Bukan baca saja. Bukan baca saja. Baca surah
muluk contohnya, dia kena support dengan doa. Setiap ayat itu ada doanya, itu karena belajar lagi. Kalau tak belajar, dia baca saja, berarti tidak ada interaksinya. Perinteraksinya, dia berinteraksi dengan membaca saja, patutnya berinteraksi dengan bacaan dan doa setelah dia mengetahui apa maksud ayat itu. Begitulah ya. Jadi boleh pilih satu, boleh gabung dia dua-duanya. Tetapi yang terakhir sekali karena ayatnya tentang Allah Maha Ghafur, pengampun, Allah Maha Rahim, kita mintalah Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna. Kalau dibaca Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah juga boleh. Kalau dibaca Allahumma ja'alna minhum, tidak apa-apa. Yang penting jangan tak ada sokongan doa dalam bacaan. Karena belajar ya. Contohnya bila kita baca awal alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kitab panduan bagi ahli takwa. Quran ini kitab panduan bagi ahli takwa. Jadi apa kita minta? Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang tergolong orang yang sebagai ahlu takwa. Jadikanlah keluarga ahlu takwa. Ataupun Allahumma inna nasukal huda wat tuqa. Ya Allah, kurniailah kami ketakwaan. Begitu caranya. Walaupun kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tapi disapot dengan doa, itu lebih berkesan. Kalau kita khatam Quran 30 juz tapi tidak ada doa, baca tapi dia tak faham, dia tak berdoa, bukan itu yang diminta. Yang diminta membaca, menghayati dan mendukung, menguatkan dengan doa. Itu caranya ya. Ini amalan bagi Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan kita terangsang melakukannya, melaksanakannya. Mudah-mudahan berkat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa warda anna ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana muslimin wal nas ajma'in. Ifasna min kulli su' wa fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair wa wafiqna li kulli khair. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin wal muntasibin ilaihim wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.